Oke, baik. Kali ini saya akan menceritakan hasil kunjungan saya ke salah satu UMKM yang ada di kawasan Hegar Mukti, yaitu UMKM sayuran hidroponik. Yang pertama, saya akan bercerita mengenai akan dilihat dari aspek sumber daya manusia, produksi, keuangan, teknologi, dan manajemen risiko. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari aspek sumber daya manusia dari UMKM tersebut ya. Salah satu hal yang menonjol dari UMKM ini adalah kekompakan tim kerja yang solid. Meskipun jumlah anggota mereka relatif kecil, setiap anggota tim terlihat memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankan bisnis hidroponik yang menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan usaha ini. Kekompakan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tujuan bersama yang jelas dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapainya. Namun, di balik kelebihan ini, terdapat peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan pelatihan khusus mengenai teknik hidroponik modern. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang pertanian, pelatihan ini akan membantu tim untuk mengadopsi metode dan teknologi baru yang lebih efisien. Selain meningkatkan hasil produksi, pelatihan ini juga dapat membuka peluang bagi UMKM untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pelatihan semacam ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri pada diri karyawan itu sendiri dalam menghadapi tantangan bisnis. Selain pelatihan, penting juga untuk memperhatikan struktur organisasi dan pembagian tugas yang lebih terorganisir. Saat ini, tim mungkin masih menjalankan tugas secara fleksibel, tetapi jika UMKM ini ingin berkembang, pembagian peran yang jelas menjadi kunci keberhasilan. Misalnya, eh, adanya pembagian tanggung jawab antara bagian produksi, pemasaran, dan administrasi. Ini tentu akan memastikan bahwa semua aspek bisnis berjalan dengan lancar. Dengan struktur yang terorganisir, setiap anggota tim dapat fokus pada tanggung jawab masing-masing tanpa kebingungan atau tugas yang tumpah tindih. Lebih lanjut lagi, penerapan sistem manajemen SDM yang lebih jelas akan sangat membantu dalam memaksimalkan potensi setiap anggota tim. Dengan adanya panduan kerja, target individu, dan evaluasi berkala, UMKM ini dapat memastikan bahwa semua karyawan memahami peran mereka dalam mencapai visi perusahaan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan adanya penghargaan atau insentif yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Jika diterapkan dengan baik, langkah-langkah ini akan membawa UMKM sayur hidroponik ini ke tingkat yang lebih profesional dan kompetitif di masa mendatang. Yang kedua, saya lihat dari aspek produksi. Dari segi aspek produksi, UMKM ini memiliki keunggulan karena menggunakan metode hidroponik yang ramah lingkungan dan efisien. Sistem ini memungkinkan mereka memproduksi sayuran dengan menggunakan air yang jauh lebih sedikit dibandingkan metode konvensional, sehingga cocok untuk menghadapi tantangan ketersediaan air di berbagai daerah. Selain itu, metode hidroponik juga dapat menghasilkan sayuran dengan kualitas lebih baik karena media tanam yang digunakan bebas dari hama tanah dan polusi. Keunggulan ini memberikan nilai tambah bagi produk UMKM dalam menarik perhatian konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Namun di balik keunggulan tersebut terdapat tantangan yang perlu diatasi agar produksi tetap stabil dan berkualitas tinggi. Salah satunya adalah menjaga stabilitas pasokan nutrisi untuk tanaman
yang menjadi elemen kunci dalam metode hidroponik. Jika pasokan nutrisi tidak seimbang atau terganggu, pertumbuhan tanaman bisa terhambat, yang pada akhirnya memengaruhi hasil panen. Selain itu, kontrol suhu lingkungan juga menjadi faktor krusial, terutama jika UMKM ini beroperasi di daerah dengan fluktuasi suhu yang ekstrim. Ketergantungan pada kondisi lingkungan ini menuntut perhatian ekstra dan penggunaan teknologi tambahan untuk menjaga stabilitas sistem. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan daya saing, UMKM ini dapat mempertimbangkan diversifikasi produk. Misalnya, selain memproduksi sayur-sayuran hijau seperti selada dan bayam, mereka bisa mencoba menanam herba seperti mint, basil, atau rosemary yang memiliki nilai jual tinggi di pasar. Diversifikasi ini tidak hanya memberikan pilihan lebih banyak bagi pelanggan, tetapi juga membantu UMKM menghadapi fluktuasi permintaan pasar. Ketika permintaan untuk satu jenis tanaman menurun, jenis tanaman lain yang ditanam dapat menjadi penyeimbang dan menjaga stabilitas pendapatan. Selain diversifikasi tanaman, UMKM ini juga dapat memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Mengadopsi sistem penanaman otomatis, misalnya dapat membantu tim memantau kadar nutrisi, suhu, dan kelembapan secara real time. Dengan teknologi ini, mereka dapat dengan cepat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul, sehingga mengurangi risiko kerugian akibat kesalahan manusia. Investasi dalam teknologi semacam ini juga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memungkinkan mereka untuk memenuhi permintaan dalam jumlah yang lebih besar tanpa mengorbankan kualitas produk. Secara keseluruhan, UMKM ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui pengelolaan produksi yang lebih inovatif dan diversifikasi produk yang strategis. Dengan memadukan keunggulan metode hidroponik dengan solusi untuk mengatasi tantangan yang ada, mereka dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing di pasar, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, UMKM hidroponik dapat menjadi model usaha yang inspirasi dan berkelanjutan. Yang ketiga ada dari aspek keuangan. Dari sisi keuangan, bisnis hidroponik ini menunjukkan potensi keuntungan yang cukup menjanjikan, terutama karena biaya operasional yang relatif rendah berkat penggunaan sistem hidroponik. Sistem ini memungkinkan penghematan air dan efisiensi penggunaan lahan yang berdampak pada pengurangan biaya produksi. Namun, meskipun memiliki keunggulan ini, pengelolaan keuangan masih menjadi tantangan utama. Catatan keuangan yang kurang rapi dan terstruktur dapat menghambat kemampuan UMKM untuk memonitor arus kas, mengevaluasi profitabilitas, dan mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang akurat. Untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, UMKM ini dapat memulai mengadopsi sistem pencatatan keuangan digital yang sederhana namun efektif. Aplikasi atau perangkat lunak keuangan yang dirancang untuk usaha kecil dapat membantu mereka mencatat pemasukan dan pengeluaran secara lebih sistematis.
Dengan adanya pencatatan yang terorganisir, UMKM dapat mengidentifikasi pos pengeluaran yang tidak efisien dan memprioritaskan alokasi dana untuk kebutuhan yang paling mendesak. Selain itu, laporan keuangan yang teratur juga dapat menjadi dokumen penting saat mengajukan pendanaan tambahan atau berkolaborasi dengan pihak lain. Pendanaan tambahan menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis ini. UMKM dapat memanfaatkan program bantuan yang ditawarkan pemerintah, seperti hibah untuk usaha kecil atau pinjaman berbunga rendah. Selain itu, menjalin kemitraan dengan investor lokal atau komunitas pecinta hidroponik dapat menjadi alternatif yang menjanjikan. Dana yang diperoleh dapat dipergunakan untuk meningkatkan skala produksi, membeli peralatan modern, atau memperluas area tanam, sehingga memungkinkan bisnis ini untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar. Selain pendanaan, UMKM ini juga sebaiknya mempertimbangkan pengelolaan keuangan jangka panjang untuk keberlanjutan usaha. Misalnya, menyisihkan sebagian keuntungan untuk dana darurat atau investasi jangka panjang dalam pembangunan bisnis. Dengan langkah ini, UMKM hidroponik tidak hanya mampu bertahan di pasar, tapi juga memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan bersaing di industri pertanian modern yang semakin kompetitif. Oke, balik lagi ke topik berikutnya, aspek berikutnya, yaitu aspek teknologi. Dari sisi keuangan, bisnis hidroponik ini menunjukkan potensi keuntungan yang cukup menjanjikan, terutama karena biaya operasional yang relatif rendah berkat penggunaan sistem hidroponik. Sistem ini memungkinkan penghematan air dan efisiensi penggunaan lahan yang berdampak pada pengurangan biaya produksi. Namun, meskipun memiliki keunggulan ini, pengelolaan keuangan masih menjadi tantangan utama.
pencatatan pencatatan keuangan yang kurang rapi dan terstruktur dapat menghambat kemampuan UMKM. Oke, selanjutnya kita lihat dari aspek teknologi ya. Kita melanjutkan cerita tentang aspek teknologi UMKM hidroponik ini. Dilihat dari aspek teknologi. Metode ini memungkinkan mereka untuk jadi gini, UMKM sayuran hidroponik memiliki keunggulan signifikan karena menggunakan sistem budidaya berbasis hidroponik yang modern dan efisien. Metode ini memungkinkan mereka untuk mengelola pertanian dengan kebutuhan lahan yang sangat minimal dan konsumsi air yang jauh lebih rendah. Namun meskipun teknologi dasar telah diterapkan, UMKM ini masih memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi dengan mengadopsi teknologi yang lebih canggih. Misalnya penggunaan sensor otomatis untuk memantau kadar nutrisi dan suhu secara real time dapat membantu mereka mengurangi resiko kesalahan kesalahan manual. Selain itu, sistem irigasi otomatis yang terintegrasi dengan perangkat lunak pengelolaan data dapat mempercepat proses produksi, sekaligus meningkatkan akurasi dalam penyediaan nutrisi. Di sisi lain, teknologi digital seperti aplikasi berbasis e-commerce dan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung strategi pemasaran dan distribusi. Dengan menjual produk secara online, UMKM ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Penggunaan platform juga akan meningkatkan efisiensi efisiensi operasional secara keseluruhan. Untuk mencapai potensi maksimalnya, UMKM ini juga perlu meningkatkan literasi teknologi di kalangan tim kerja, pelatihan mengenai pengoperasian perangkat teknologi baru, baik untuk produksi maupun pemasaran, menjadi investasi penting untuk memastikan bahwa untuk produksi maupun pemasaran menjadi investasi penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diadopsi ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Oke. Teknologi hidroponik juga memberikan kontrol yang lebih baik terhadap nutrisi tanaman, sehingga kualitas hasil panen dapat dijaga dengan konsisten. Namun, meskipun teknologi dasar telah diterapkan, UMKM ini masih memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi dengan mengadopsi teknologi yang lebih canggih. Misalnya
Di sisi lain, teknologi digital seperti aplikasi berbasis e-commerce dan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung strategi pemasaran dan distribusi. Untuk mencapai potensi maksimalnya, UMKM ini juga perlu meningkatkan literasi teknologi di kalangan tim pekerja. Pelatihan mengenai pengoperasian perangkat teknologi baru, baik untuk produksi maupun pemasaran, menjadi investasi penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diadopsi dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan langkah-langkah ini, UMKM sayuran hidroponik tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Yang kelima ada aspek manajemen resiko. Dalam menjalankan bisnis hidroponik, ada beberapa risiko yang perlu dikelola dengan baik. Misalnya risiko kerusakan tanaman akibat gangguan listrik atau kegagalan sistem irigasi. Untuk mengatasi ini, UMKM bisa menginvestasikan sebagian dana mereka pada alat cadangan seperti generator listrik atau sistem backup lainnya. Selain itu, risiko pasar seperti fluktuasi harga dan perubahan preferensi konsumen juga perlu diperhatikan. UMKM ini sebaiknya melakukan survei pasar secara rutin untuk mengetahui tren terbaru dan kebutuhan konsumen. Misalnya, jika permintaan untuk sayur organik meningkat, mereka bisa menyesuaikan strategi produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Secara keseluruhan, UMKM sayur hidroponik memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi bisnis yang lebih maju dan berdaya saing. Keunggulan mereka dalam menggunakan metode hidroponik yang ramah lingkungan dan efisien memberikan fondasi kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan dan pembagian tugas yang lebih terstruktur. Mereka dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan tim kerja yang lebih solid. Selain itu, diversifikasi produksi seperti memanen herba atau sayuran bernilai jual tinggi akan membantu mereka memperluas pangsa pasar dan menghadapi fluktuasi permintaan dengan lebih baik. Di sisi lain, pengelolaan keuangan yang lebih rapi dan terstruktur menjadi kunci untuk memahami arus kas dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
Langkah ini dapat diperkuat dengan memanfaatkan program bantuan pemerintah atau menjalin kemitraan dengan investor untuk mendapatkan pendanaan tambahan. Dengan investasi yang tepat seperti pembelian alat modern atau memperluas area produksi, UMKM itu dapat meningkatkan skala usaha mereka sendiri secara signifikan. Selain itu, adopsi teknologi modern seperti sistem monitoring otomatis untuk pengelolaan nutrisi dan suhu akan memastikan kualitas produksi tetap optimal dan konsisten. Manajemen risiko juga merupakan aspek penting yang yang perlu mendapatkan perhatian. Dengan strategi yang matang, UMKM dapat eh, memimitigasi potensial kerugian kerugian akibat gangguan pasokan bahan baku, perubahan iklim atau persaingan pasar. Pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko ini akan membantu bisnis tetap stabil dan tangguh. Namun yang tidak kalah penting dari semua itu adalah komitmen UMKM ini untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Dunia bisnis terus berkembang dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan merupakan kunci untuk bertahan dan berkembang. Dengan pendekatan yang tepat dan semangat inovasi, UMKM sayur hidroponik tidak hanya akan membawa manfaat ekonomi bagi pemilik, tapi juga berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakat. Sekian dan terima kasih.